Halo, berjumpa lagi bersama saya Arif di sini pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksposisi. Jangan lupa subscribe kanal YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita lihat struktur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tesis. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalam masalah atau topik yang diangkat tersebut. Dalam artian, opini ini melekat pada masalah atau isu yang diungkapkan pada tesis ini. Opini ini membuat pembaca memosisikan diri apakah pro atau mendukung atau kontra atau menolak terhadap masalah yang diungkapkan oleh penulis tersebut. Struktur yang kedua, argumentasi. Argumentasi berisi argumen atau pendapat penulis yang disertai dengan fakta. Setelah topik diangkat melalui opini pada tesis, bagian selanjutnya adalah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Data haruslah ilmiah. Dalam artian, data tersebut haruslah terbukti berdasarkan penelitian yang valid. Semakin ilmiah data yang diberikan dan penjelasan yang runtun, semakin baiklah kualitas tulisan pada teks eksposisi tersebut. Bagian ini biasanya lebih dari 1 paragraf. Kenapa? Karena selain memuat data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi juga menyajikan contoh dan alasan untuk menguatkan argumentasi yang diungkapkan oleh penulis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang pada teks eksposisi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berada pada paragraf terakhir dari sebuah teks eksposisi. Bagian ini biasanya menyebutkan kembali topik yang terdapat pada tesis, tapi secara tidak langsung. Misal, bunyi kalimatnya, pada akhirnya persoalan ini masih perlu diperdebatkan. Ada juga pada penegasan ulang ini yang menggunakan konjungsi penyimpulan seperti maka, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian dan jadi. Nah, tapi tidak semua penegasan ulang menggunakan konjungsi penyimpulan tersebut. Sekarang, mari kita pelajari contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan soal berikut. Berikut ini yang merupakan pernyataan umum atau tesis dalam sebuah teks eksposisi adalah A. Masalah kesejahteraan guru menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia. B. Jika dibandingkan dengan negara lain, pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat tertinggal. C. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. D. Mutu pendidikan harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah. Nah,
menurut kamu, yang manakah yang merupakan tesis di antara pilihan A, B, C, dan D? Jawabannya adalah pilihan A. Kenapa? Karena pilihan A ini kalimatnya berisi masalah yang disertai oleh opini penulis. Makanya bagian ini disebut dengan bagian tesis pada sebuah teks eksposisi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalimat yang merupakan bagian dari teks eksposisi di atas tersebut termasuk ke dalam. Nah, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai warga SMA negeri yang baik harus mulai menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih juga bisa mencerminkan kehidupan warganya. Nah, coba kamu cari mana yang merupakan jawaban dari soal tersebut. Jawabannya adalah teks tersebut adalah termasuk ke dalam penegasan ulang. Kenapa? Karena kalimat pada teks tersebut berbentuk simpulan. Nah, apa tandanya itu merupakan simpulan? Ya, tandanya terdapat konjungsi penyimpulan pada teks tersebut, yaitu oleh karena itu. Selanjutnya, kita lihat soal yang terakhir. Sekarang, kamu perhatikan soal berikut ini. Kutipan tersebut merupakan bagian dari struktur. Sekarang kita baca teks tersebut. Ada beberapa keunggulan dari penelitian yang dilakukan itu. Metode penelitiannya oleh para juri sudah dinilai baik. Kreativitas yang dilakukan tinggi. Di samping itu, idenya juga dianggap orisinal dan hasil penelitiannya mudah diaplikasi. Pada saat menyajikan hasil penelitiannya di depan dewan juri, kedua siswa Indonesia ini mendapat pujian. Bagian dari apakah struktur itu? Apakah A. tesis? Ataukah B. argumen? Atau C. penegasan ulang? Atau D. deskripsi bagian? Jawabannya adalah argumen. Apa alasannya? Kenapa teks tersebut termasuk ke dalam argumen? Karena pada teks ini terdapat fakta yang sudah terjadi. Ingat, fakta adalah peristiwa yang sudah terjadi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa bagian argumentasi berisi fakta yang berguna untuk menguatkan opini pada tesis yang telah diungkapkan oleh penulis. Nah, pada teks ini, bagian yang merupakan fakta atau kalimat fakta adalah pada saat menyajikan hasil penelitiannya di depan dewan juri, kedua siswa Indonesia ini mendapat pujian. Pada kalimat ini, bisa kita simpulkan bahwa kalimat ini sudah terjadi peristiwanya. Makanya tergolong ke dalam fakta.